Shalom Army of God, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada hari Minggu ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome home, welcome di ibadah Army of God. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dalam komunitas, teman-teman bisa bergabung dalam Connect Group dan bisa menghubungi kontak yang tertera di layar. Setelah ini kita akan mempersiapkan persembahan, dan untuk setiap persembahan yang ada bisa dikirimkan kepada nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biarkan setiap kami Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap persembahan dan perpuluhan yang ada. Kami memberi yang terbaik sejak masa muda kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami lebih lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Turn my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is so good. You have given me a joy that won't stop and will never be so. I will praise you with a gladness, for you are good. Boleh sama-sama tepuk tangannya di atas kepala. Let's sing. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's jump. Okay, dari ujung sana sampai sana, come on. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness.
Sama-sama ikuti gerakan saya. Come on. Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for everybody say, you turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing and I will shout for jump, jump, jump. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Come on, clap your hands. You have given me a joy that was love and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Oh, you have given me a joy that was love and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. One more time, say, for you are good. For you are good. For you are good. Give him praise. Give him praise. Hallelujah. Yang bersuka cita boleh sama-sama tepuk tangan dong, Pak. Nyanyikan pujian ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Sama-sama tangannya seperti di khot. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kayak gini ya. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulut kami bersuka Tuhan, kami memuji nama-Mu. Oh, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, dan kita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari menyanyi bagi Dia, bebaskan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, karya-Mu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beri kami sukacita, kau buatku selalu tertawa. Angkat kedua tanganmu. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak diagungkan, Engkau layak membuat kami selalu tertawa Tuhan. Sama-sama katakan, la 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 la. Haleluya. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu.
you guys one more. Woo! Come on everyone, clap your hands in the air. Are you ready to jump? 1, 2, 3, go! Kalahkan serangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Kalahkan hidupku. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Mari semua yang angkat kedua tanganmu, katakan keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sorakan. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu akan selalu cukup bagi kami, amin. Mari semuanya angkat kedua tangan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu 1, 2, 3, go! sungguh tiada taranya. Oh, oh, oh. Mulia namamu. Mulia namamu. Army of God dari depan, dari ujung, dari depan sampai belakang. Nanti ikuti kami di depan ya. Siap ya semuanya dengan suara yang terbaik. Are you ready, Army of God? 1, 2, 3. Say Jesus, 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 Jesus. Jesus. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. God be the glory Whoa. for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari Kami nyatakan, kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari semua dari depan sampai belakang, katamu tinggi-tinggi. Siap-siap sobakan, katakan Mulia namamu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dipersilakan kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita
untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kini kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa jiwa kami untuk menyembah Engkau lebih dalam. Sebuah kesempatan yang indah Tuhan, kami bisa berada di tempat ini untuk menyembah Engkau. Biarlah kami ini semuanya, seutuhnya Tuhan, tinggal bersama dengan Engkau, selalu ada di dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You're faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Savior of my soul, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, and I live to worship you. Oh, and I live to worship
Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. And I live to worship you, Almighty God. Mari kita angkat sembah kita ke hadapannya. Selalu menyembahmu. Shikaramalaramaya-so. Hinararamaya-so. Kami menyembah Kau Yesus. Hari semua angkat sembahmu kepadanya. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar sembah kami kepadamu, Yesus. Hiraya-ramaya, shikaramaya-ramaya-ramaya-ramaya. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk sembahmu, untuk sembahmu. Hiraya-ramaya-ramaya, shikaramaya-ramaya-so. Mari semua dari depan sampai belakang, angkat tanganmu katakan, and I live to worship you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my gracious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to love you, and I know my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. Oh, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat hadirat-Mu. Thank you Jesus, we love you. Jemaat dipersilakan kembali duduk dan saksikan video berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami lebih lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Kau yang mengurapi setiap hati kami, mengurapi setiap telinga kami Tuhan, sehingga setiap kami hari ini sungguh-sungguh bisa mendapatkan kebenaran firman-Mu. Berbicara lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom Army of God. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua hari ini. Saya yakin teman-teman masih on fire, masih antusias untuk menjalani tahun 2021. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Februari. Rasanya baru kemarin kita berdoa buat visi kita, berdoa buat resolusi kita di bulan Januari untuk kita melewati tahun 2021 ini. Cincin mau review lagi apa yang kita bahas kemarin dalam Connecting Time. Kita membahas tentang anak muda harus memiliki visi. Kita kemarin membahas tentang kita harus ready menjadi orang yang produktif dan maksimal gitu kan. Anak muda harus memiliki visi dalam hidupnya. Anak muda nggak boleh ngeflow. Nangkep ya teman-teman ya. Anak muda harus memiliki target dalam hidupnya. Kita tahu visi dan target dalam hidup kita itu membuat kita antusias untuk menjalani hari-hari kita. Karena kita tahu kita itu punya sesuatu untuk dicapai. Tanggap ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita membahas banyak tentang visi, tentang resolusi dan kita berdoa bersama-sama bagi resolusi kita. Dan pertanyaannya adalah sampai saat ini apakah kita masih antusias untuk berjalan dalam visi kita? Apakah kita masih on fire hidup dalam visi itu? Kita mengerjakan visi itu, kita mengerjakan resolusi itu. Atau sebaliknya kita malah jadi malas. Atau kita mulai berpikir, udahlah kayak gini-gini aja, toh sama aja kayak tahun kemarin. Sama aja kayak gini-gini aja. Teman-teman, kalau teman-teman punya pemikiran yang seperti itu, artinya teman-teman masih belum memiliki visi dalam kehidupan teman-teman. Orang yang memiliki visi itu, dia pasti akan antusias, dia pasti akan bergairah untuk dia menjalani hari-harinya. Oke, jadi hari ini Cincin akan membahas tentang be the better me. Gimana sih kita mau menjadi yang terbaik di tahun 2021? Saya yakin setiap kita pasti menulis dalam resolusi kita, aku ingin menjadi lebih baik tahun ini gitu kan ya. Kadang-kadang kita nulis itu dan kita nggak melakukannya. Tapi kali ini kita yang di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Tuhan, aku memang sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Ayo kita renungkan lagi, kalau misalkan kita saat ini sudah hidup baik gitu kan ya. Standar baik yang seperti apa yang kita jalani saat ini? Misalkan hidup kita ini sudah baik, hidupku ini sudah baik. Standar baik yang seperti apa yang sudah kita jalani dalam setiap kehidupan kita ini? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita di bulan Maret nanti. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami di pertengahan tahun. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya keadaan kita seperti apa. Dan justru hari inilah kita harus menentukan, kita harus memutuskan, Tuhan, aku mau menjadi yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Aku mau lebih baik dari tahun 2020. Aku mau lebih baik dari hari kemarin. Hari inilah keputusan kita untuk menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Oke, jadi hari ini teman-teman, kita mulai targetkan untuk menjadi yang lebih baik. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi yang lebih baik? Yang pertama-tama kita selalu melibatkan Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini Cincin mau mengingatkan setiap kita, kalau kita ingin hidup maksimal, ingin memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, berpikirlah seperti ini, seolah-olah hari ini itu adalah hari terakhirmu. Ngeri ya. Tapi itu benar-benar menjadi dorongan, itu benar-benar mendorong setiap kita untuk kita hidup maksimal setiap harinya. Kita nggak boleh berpikir, masih ada hari esok, masih ada nanti di bulan ini atau di bulan itu. Kita nggak boleh punya pemikiran yang seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya, kalau kita punya visi, kita punya target, dan kita mau menjadi yang lebih baik, maka dimulai dari sekarang. Nangkep ya teman-teman ya. Oke, hari ini Cincin akan men-sharingkan ada 3 poin, yaitu 3M ya.
bukan menggunakan masker ya, bukan protokol ya, bukan menggunakan masker, mencuci tangan atau menjaga jarak. Tapi 3M ini adalah yang pertama itu melekat. Dan yang kedua adalah penguasaan diri. Yang ketiga adalah mengerjakan. Menguasai, yang pertama adalah melekat, yang kedua adalah menguasai diri, dan yang ketiga adalah mengerjakan. Oke, teman-teman, poin yang pertama itu adalah melekat. Teman-teman, kenapa kita memulai, jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita memulai dari melekat bersama dengan Tuhan. Kita harus mulai dari roh terlebih dahulu. Kenapa kita harus memulai dari roh? Karena saya sangat yakin sekali kalau roh kita ini sehat, kalau roh kita ini dekat bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan jadi baik. Karena kita tahu kita ini adalah manusia roh yang tinggal di dalam jiwa, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi yang pertama harus kita bangun itu adalah roh kita, yaitu kita mau melekat kepada Tuhan. Teman-teman, mari di tahun 2021 ini kita memulai semuanya bersama dengan Yesus. Jika teman-teman belum memulai bersama dengan Yesus, ini belum terlambat teman-teman. Kita semua belum terlambat, ini masih awal tahun, kita mau memulai bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika teman-teman belum memulainya, saya dorong untuk teman-teman, ini saatnya untuk kita memulai. Belum ada kata terlambat untuk setiap kita memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 1 yang sampai ke 5. Saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, kita mau garis bawahi di sini, ia berbuah banyak. Teman-teman, untuk menjadi lebih baik, kita perlu menghasilkan buah enggak? Jawabannya adalah ya, harus. Karena Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita. Kita tahu cerita tentang pohon ara, gitu kan ya. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Dan itulah kita, Tuhan itu mencari buah dalam setiap kehidupannya kita. Sekeren apapun visi kita, mau sekeren apapun resolusi kita, kalau kita nggak melibatkan Tuhan, kalau kita nggak melekat bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu sangat penting sekali untuk memulai tahun ini kita mau melekat bersama dengan Tuhan. Kalau kita melekat bersama dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Bagaimana caranya untuk kita bisa menghasilkan buah? Yaitu kita melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Bukan hanya stay, tapi abide dalam hadirat Tuhan. Apa sih itu abide? Abide itu adalah nempel, melekat dengan pribadi Tuhan yang gak goyah, yang kokoh, yang gak bisa dipindah-pindahkan gitu kan ya. Melekat, benar-benar melekat. Dan bukan hanya sekedar melekat, tapi kita itu benar-benar menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di pokok anggur tersebut dan kita terima pada diri kita dan itu kita keluarkan pada orang lain, yaitu buah yang bisa dikecapi oleh orang lain. Nangkep ya teman-teman ya. Kita mau seperti itu bersama dengan Tuhan, bukan hanya stay tapi abide, yang melekat bersama-sama dengan Tuhan. Yang kita itu menarik setiap nutrisi-nutrisi yang dari Tuhan sehingga itu penuh di dalam kita dan kita menghasilkan buah dan itu dikecapi oleh orang lain. Nangkep ya teman-teman ya. Gimana sih caranya kita bisa abide dalam hadirat Tuhan? Kita bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saya undang teman-teman untuk setiap kita melekat pada Tuhan melalui saat teduh kita. Seberapa banyak sih dari setiap kita saat ini sudah mulai malas untuk saat teduh? Kita sudah mulai meninggalkan jam-jam doa kita. Kita sudah meninggalkan waktu-waktu kita untuk menyembah Tuhan. Teman-teman,
Cincing mau ajak setiap kita untuk kita bangun hubungan kita. Kita mau melekat pada Tuhan melalui saat teduh kita. Kita mau ambil waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa. Kita ambil waktu untuk menyembah. Bukankah tahun ini adalah the year of praise and provision? Kita mau gunakan waktu-waktu kita yang ada untuk menyembah Tuhan. Teman-teman, untuk bersekutu dengan Tuhan itu enggak selalu dalam kondisi formal, enggak harus dalam kondisi duduk gitu kan ya, baca firman, setelah itu nyembah dan juga ada urutannya, terus nyembah, baca firman, terus doa gitu kan ya. Enggak selalu seperti itu. Bersekutu dengan Tuhan itu bisa kita lakukan setiap waktu. Ketika kita naik motor misalkan, ketika kita dalam mobil, atau ketika kita sedang ngantri gitu kan ya, atau kita sedang nyuci baju, kita bisa gunakan waktu-waktu yang ada itu untuk nyembah Tuhan. Kita gunakan waktu-waktu yang senggang itu untuk kita bisa memuji Tuhan. Hati kita yang harus memuji dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupan kita. Nangkep ya teman-teman ya. Gak ada, kita Cincin sangat yakin sekali setiap kita pasti punya banyak waktu untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Oke, jadi teman-teman, saat teduh itu kita gak boleh jadikan sesuatu yang sangat formal. Kita bersama dengan Tuhan itu seperti sahabat, nangkep ya. Semakin sering kita bergaul dengan Tuhan, semakin sering kita spend time sama Tuhan, maka cepat atau lambat kita pasti akan tertular dengan karakter Allah. Kita pasti akan tertular dengan sifat-sifat Allah, teman-teman. Contohnya saja gitu kan ya, misalkan kita ini sering menghabiskan waktu dengan teman-teman kita. Ketika kita dekat dengan seseorang, entah itu sahabat kita atau saudara kita dekat dengan mereka dan kita sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka gitu kan ya. Maka pasti cepat atau lambat sifat-sifat dari teman-teman kita itu tertular ke kita gitu kan ya, dari cara ngomongnya, dari cara berpikirnya gitu kan ya. Bahkan sampai hobinya pun bisa tertular gitu kan ya. Cincin ambil contoh untuk setiap teman-teman kita yang tinggal di kos gitu kan ya. Banyak ya teman-teman kita yang di AOG, yang ngekos, kuliah gitu kan ya. Kita itu punya teman ngekos. Dan teman kita ini suka dengan sesuatu yang bersih gitu kan ya. Apa-apa bersih, dan kita tuh terbiasa dengan apa yang bersih gitu kan ya. Sampai kita pun suka dan kita tuh terbiasa dengan sesuatu yang bersih. Kamarnya bersih, dapurnya bersih, WC-nya bersih. Bahkan teman kita itu suka sesuatu yang estetik misalkan ya. Jadi kita juga suka, misalkan kayak botol minumnya lucu ya, warna pink ya, atau gimana ya, kita tuh jadi suka juga gitu kan ya. Kalau misalkan teman kita itu suka makan, kalau kita sering keluar sama mereka, kita spend time sama mereka, maka pasti kita juga suka makan ya teman-teman. Gak mungkin kita gak sama seperti mereka ya, mungkin ya sekalipun gak semua kebiasaan mereka itu nempel di kita, tapi beberapa persen pasti kebiasaan orang tersebut itu nempel di kita ya teman-teman ya. Gak semua, tapi pasti ada beberapa persen nempel di kita. Begitu juga hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau ngomong tentang bergaul dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat dalam. Itu sesuatu yang hubungan yang manis ya teman-teman ya. Karena kita bersama dengan Tuhan itu enggak sesuatu yang takut, ngeri dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Dimana setiap kali kita bangun pagi kita bilang sama Tuhan, good morning Jesus. Ketika kita lagi sedih, kita cari Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita punya masalah, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Seolah Tuhan itu tempat yang nyaman, tempat curhat gitu kan ya sama Tuhan. Itu kayak best friend. Itulah kita mau abide sama Tuhan. Selama kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan, roh kita ini menjadi semakin kuat. Nangkep ya teman-teman ya. Dan ketika roh kita kuat, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Baik itu jiwa kita, apapun yang kita lakukan, perasaan kita itu akan mempengaruhi. Nangkep ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita mau melekat bersama dengan Tuhan. Kita mau bangun hubungan dengan Tuhan dan kita pasti akan menghasilkan buah. Dan karakter-karakter Allah pasti akan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang kedua adalah menguasai diri.
Menguasai diri ini baik dalam pikiran, perasaan, emosi, sedih, perkataan, dan hati kita. Nangkep ya teman-teman ya. Penguasaan diri ini nggak bisa kita lewati kalau kita nggak kuat. Kalau kita secara rohnya nggak kuat, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, maka kita nggak akan bisa melewati yang namanya penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu adalah daging kita yang ditundukkan dan roh kita yang semakin besar. Kalau kita nggak melekat bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melewati yang namanya penguasaan diri. Kalau kita melekat pada Tuhan, secara otomatis pikiran kita ini diperbaharui. Kalau kita melekat bersama dengan Tuhan, secara otomatis hati kita ini akan diperbaharui. Dan perasaan kita dikuatkan di dalam Tuhan. Penguasaan diri dalam hati dan perasaan ini ya. Orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan dikendalikan oleh perasaan. Orang yang rohnya kuat, dia pasti akan bisa mengendalikan hatinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, yang melekat pada Tuhan, siapa bilang dia nggak bisa galau? Siapa di sini yang nggak bisa galau? Pasti setiap kita bisa galau. Tapi orang yang melekat dalam Tuhan dan mampu menguasai dirinya, dia tidak akan tinggal dalam kegalauannya lebih lama. Dia bisa galau tapi dia dengan cepat akan move on. Dia bisa sedih tapi dia dengan cepat bisa bangkit lagi. Dia bisa marah tapi marahnya itu tidak akan membuatnya jatuh di dalam dosa. Nangkep ya teman-teman ya. Orang yang bisa menguasai dirinya, dia pasti punya emosi sedih, emosi senang, dia punya emosi berbagai macam emosi. Kita tahu anak muda itu emosinya nggak stabil gitu kan ya. Nanti bisa happy, nanti bisa ngambekan atau kayak gimana gitu kan ya. Tapi ketika kita punya pengendalian diri dalam hati dan perasaan kita itu nggak jadi pengendali dalam kehidupan kita. Kita tuh nggak dikendalikan oleh perasaannya kita, tapi kita tuh dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita dikendalikan oleh Tuhan, dimulai dari roh yang kuat dan di situ akan ada pengendalian diri. Kalau di sini kita ngomong tentang pengendalian diri melalui pengendalian diri dalam hati dan perasaan, sekarang kita berbicara tentang pengendalian diri dalam pikiran. Kalau pikiran kita good di dalam Tuhan, kita buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, kita ulang lagi ya. Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, di sini kita garis bawahi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman, kalau kita melekat pada Tuhan, yang utama Tuhan ubahkan adalah pikirannya kita. Kita mampu mengendalikan pikiran kita. Di sini ada di Amsal 23 ayat yang ke-7 dalam versi New King James Version. For as he thinks in his heart, so is he. Kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita, gitu kan ya. Gambar diri kita itu dimulai dari pikirannya kita. Kalau pikiran kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka pikiran kita ini akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan. Kalau kita setiap hari abide dalam hadirat Tuhan, kita membaca firman Tuhan, saya sangat yakin sekali pemikiran-pemikiran kita itu bukan lagi pemikiran-pemikiran diri kita. Pikiran-pikiran kita itu enggak lagi berpikir negatif terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Pikiran-pikiran kita itu pasti akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan. Nangkep ya teman-teman ya. Karena itu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Selama kita melekat bersama dengan Tuhan, pikiran kita itu akan diperbaharui. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu? Kamu berpikir bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu berpikir bahwa kamu adalah putri dan putra kerajaan sorga, maka itulah kamu. Jika kamu berpikir bahwa kamu itu ditinggalkan, kamu berpikir bahwa kamu
ditinggalkan, tidak disayangi, tidak dikasihi, maka itulah kamu. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita mengendalikan pikiran kita, sehingga pikiran-pikiran kita hanyalah pikiran yang dari Tuhan. Pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang memotivasi setiap kita. Amin, nangkep ya teman-teman sampai sini. Dan pengendalian diri dalam perbuatan dan perkataan. Banyak anak-anak muda itu bilang kayak gini, hiduplah jadi diri sendiri. Atau nikmatilah hidup gitu kan ya, anak-anak muda sering bilang wild and young. Teman-teman, standar hidup kita itu tidak ada yang baik. Standar hidup kita kalau misalkan teman-teman bilang aku ingin hidup jadi diriku sendiri. Apakah hidup jadi diri kita sendiri itu baik? Memang benar, kita nggak boleh hidup menjadi seperti orang lain. Tapi standar untuk menjadi hidup jadi diri sendiri itu standarnya terlalu rendah, teman-teman. Apa yang berasal dari manusia, pemikiran-pemikiran manusia, standar manusia itu nggak ada yang baik. Karena kita tahu manusia itu jatuh di dalam dosa. Tapi kita mau pakai standar Tuhan, janganlah hidup jadi diri sendiri, tapi hiduplah serupa dan segambar seperti Kristus. Kalau kita hidup menjadi diri kita sendiri, maka kita akan melihat ada kesombongan. Kalau kita hidup berdasarkan diri kita sendiri, jadi diri sendiri, maka kita akan melihat banyak kekurangan. Kita akan melihat betapa sombongnya kita. Nangkep ya teman-teman ya. Karena standarnya manusia itu enggak ada yang baik. Mari kita memiliki standar Tuhan. Kita mau hidup kita ini berdasarkan Kristus. Kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke, sampai sini nangkep ya teman-temannya. Jadi yang kita kejar haruslah menjadi seperti Kristus. Dalam pengendalian diri, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati kita, dan perbuatan dan perkataan kita. Kita mau semuanya seperti Kristus. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, sekarang poin yang terakhir, mengerjakan. Teman-teman, kalau kita sudah hidup dalam menghidupi 3 poin ini, yang pertama adalah melekat bersama dengan Tuhan, yang kedua adalah menguasai diri atau penguasaan diri, dan yang ketiga mengerjakan. Teman-teman, untuk menjadi yang lebih baik, kita nggak boleh hanya wacana, kita nggak boleh hanya sekedar tulisan aja gitu kan. Aku ingin jadi lebih baik, dan tapi kita nggak menghidupinya, kita nggak melaksanakannya, kita nggak mengerjakannya. Maka itu hanyalah sekedar resolusimu di selembaran kertas gitu kan ya. Kalau kamu nggak hidupi itu nggak akan terjadi apa-apa. Jadi teman-teman, kita buka dalam Matius 5 ayat yang ke-16, Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita garis bawahi, melihat perbuatanmu yang baik. Teman-teman, apa yang menjadi visi kita tahun ini? Apa yang menjadi target kita? Kita mau kerjakan itu. Kita nggak mau hanya sekedar berkata, aku pengen menjadi yang lebih baik, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita nggak abide dalam hadirat Tuhan. Kita nggak melekat pada Kristus. Kita nggak memiliki hubungan bersama dengan Yesus. Bahkan dalam pengendalian diri kita jadi kacau. Kita menjadi orang yang dikendalikan oleh emosi dan perasaan. Nanti-nanti galau, nanti-nanti sakit hati, nanti-nanti kecewa. Siapa bilang kita nggak bisa kecewa? Kita bisa kecewa, tapi kita mau memutuskan bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup menjadi lebih baik, kita gampang move on. Kita mau move on dari semua itu. Oke? Jadi kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, maka inilah waktunya kita untuk mengerjakan. Apa menjadi visimu? Apa yang menjadi targetmu di tahun 2021 ini? Kerjakan. Yuk kita mau menjadi teladan, teman-teman. Dalam perbuatan kita. Kita bukan hanya sekedar ngomong jadi lebih baik. Be better ini cincin men-sharingkan be the better me itu bukan berarti cincin sudah menjadi lebih baik ya. Tapi di sini cincin mengajak setiap kita untuk setiap kita itu mau memiliki hidup yang lebih baik dan maksimal hari demi hari. Kita sama-sama belajar dan apa yang cincin tulis di sini pun itu cincin akan ingat. Ini akan jadi pegangan, ini akan jadi reminders
dalam setiap kehidupan kita bahwa oh iya ya, mungkin kita nggak tahu di pertengahan tahun nanti kita mengalami sesuatu yang nggak mengenakan dan kita mulai berpikir sudahlah, aku nggak mau lagi hidup di dalam sesuatu yang good, ya gini-gini aja lah. Tapi ketika kita ingat lagi, oh iya ya Tuhan, aku mau menjadi yang lebih baik dan aku nggak mau give up sampai selesai karena aku tahu Tuhan Yesus. Jika aku masuk bersama dengan Tuhan Yesus, maka aku akan mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Nangkep ya teman-teman ya. Kita mau dalam perbuatan kita mau jadi teladan. Apa yang menjadi visi kita, target kita, ayo kita mau kerjakan. Kita mau belajar ya dalam perumpamaan seperti pohon yang besar. Pohon yang besar itu enggak hanya dilihat oleh orang lain, tapi orang lain itu bisa bernaung di bawahnya. Dan bahkan buahnya bisa dinikmati oleh mereka. Kita mau jadi pohon tersebut. Kita mau jadi tempat naungan orang lain dan orang lain bisa merasakan buah dari kita. Kita berbuah setiap hari karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita melekat pada Tuhan, kita melekat pada pokok anggur. Dan dalam tingkah laku kita mungkin orang-orang melihat wah besar ya pohonnya, tapi orang nggak pernah bisa melihat prosesnya, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri itu nggak bisa dilihat teman-teman, hanya kita yang bisa merasakan. Yang bisa orang lihat adalah perbuatan kita. Dari pengendalian diri muncul perbuatan yang baik. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi hari ini dari 3 poin ini melekat kepada Tuhan, pengendalian diri dan mengerjakan. Ayo kita mau pegang ini bersama-sama, kita mau lewati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Jangan goyah ya teman-teman ya, apapun yang kalian alami tetap on fire. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Inilah tahun pujian dan penyediaan. Mari kita penuhi hati kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau bangun hubungan setiap hari gitu kan ya bersama dengan Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saya sudah selesai hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk setiap firman yang kita dengarkan hari ini. Kita mau juga berdoa untuk setiap kita benar-benar mau menjadi yang lebih baik di tahun 2021. Bukan hanya sekedar keinginan, impian, tapi benar-benar kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata kita. Kina mahaya shikiri biha kanata karalabata kaya shiriri bikaralabaka henamataka shikiri bikarana makaralabata shiriri bikaralabaka shirabata karalabaka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami banyak hal Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, setelah ini Tuhan Yesus kami mau Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau Tuhan hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan dalam setiap kelemahan kami. Bantu kami Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan jika kami pengen hidup yang lebih baik, kami harus melekat kepada Engkau. Kami harus mampu dalam pengendalian diri kami Tuhan. Kami enggak mau menjadi anak muda yang dikendalikan oleh perasaan. Kami enggak mau Tuhan menjadi anak muda yang up and down. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarkan setiap kami Tuhan Engkau kuatkan. Engkau mampukan Tuhan setiap harinya. Kami semakin naik bukan turun Tuhan. Kami lebih baik dari hari kemarin Tuhan Yesus, dan besok akan lebih baik dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengurapi setiap kami Tuhan. Teman-teman taruh tangan kalian di dada masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memampukan kalian dalam mengerjakan sesuatu yang berguna. Di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memampukan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan akan memampukan kalian untuk mencarinya. Carilah wajah Tuhan dan dia akan ditemukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang masih belum memiliki visi di dalam hidupnya. Dia enggak bergairah Tuhan. Dia enggak ngerti kenapa dia hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan akan memberikan visi yang baru di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan akan memberikan gairah, memberikan semangat dalam setiap kehidupanmu. Apapun resolusimu, apapun target hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan sertai sampai akhir 2021 nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai setiap kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami Tuhan Yesus, dan
Kami tahu ketika kami kemarin memulai bersama dengan Engkau, maka kami yakin kami sampai akhir 2021 ini akan terus berjalan di dalam Engkau. Jangan biarkan setiap kami give up. Biarkan kami tetap antusias, kami tetap melekat padamu Tuhan Yesus, dan kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, sebentar lagi kita akan perjamuan kudus. Anda yang streaming, Anda bisa angkat roti ini. Dan kita berdoa. Bagi Anda yang onsite, bisa diangkat juga. Tapi makanlah di rumah masing-masing. Inilah tubuhnya yang terpecah-pecah di kayu salib. Dan inilah pula darah Yesus. Dia tidak hanya peduli dengan keselamatan Anda dan saya. Kematiannya di kayu salib, dia juga peduli dengan hati dan jiwa Anda. Dialah sumber kekuatan dan kemenangannya. Makanlah roti ini, karena kau akan memperoleh bagian di dalam Kristus. When you have Jesus, you have everything. Makanlah dengan takut akan Allah. Dan minumlah sewencawan ini. Minumlah anggur ini. Darah Yesus. Dia menyembuhkan dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia menyembuhkan sakit penyakit, tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Aku perkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau yang berbeban berat, beban itu diangkat ketika kau meminum anggur ini. Minumlah dengan takut akan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Terus teman-teman, angkat tanganmu, kita terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap jalan masuk dan keluarmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati dalam keluargamu, dalam setiap apapun dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. God bless you.